Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini saya Sobil Sobri Solin dari Prodi PAUD BP22, yang mana di sini saya akan membahas tentang memahami kurikulum merdeka di Raudatul Atfal yang disingkat dengan RA. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk pada materi pertama. Nah, di sini teman-teman, yang materi ke-1 yaitu pemahaman kurma atau kurikulum merdeka di RA. Yang mana pertama, kondisi pendidikan Indonesia, yang kedua, kebutuhan perkembangan zaman, yang ketiga, profil pelajar Pancasila dan P2RA, dan yang terakhir, ruh pendidikan di madrasah. Selanjutnya, kebijakan kurikulum merdeka. Yang pertama, kurikulum operasional madrasah, yang kedua, garis besar kebijakan, yang ketiga, pembelajaran dan asesmen, yang keempat, proyek pengaturan P5 dan P2RA. Nah, selanjutnya, garis besar kebijakan kurikulum. Pertama, di mana pengembangan soft skill dan karakter melalui proyek pengaturan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi esensial, pembelajaran yang relevan dan mendalam untuk literasi. Dan yang terakhir, pembelajaran yang fleksibel, keleluasaan bagi sekolah dan guru untuk merancang pembelajaran. Selanjutnya, garis besar kebijakan kurikulum. Yang pertama, di mana RA merupakan fase pondasi kesiapan bersekolah. Yang kedua, kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Dan yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak plus pendidikan berbasis agama Islam. Dan yang terakhir, menerapkan masa perkenalan bagi siswa baru selama 2 minggu pertama. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi sejarah peradaban Islam sebagai inspirasi serta mampu mengenal bahasa Arab yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana pertama yakni akidah, yaitu akidah sebagai bentuk keyakinan dari kepada Allah melalui ciptaannya. Yang kedua, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan ijtihad ulama sebagai bentuk pengenalan dasar-dasar agama Islam. Dan yang ketiga, pelaksanaan ibadah sehari-hari sebagai bentuk pengenalan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, akhlakul karimah dan sikap moderat yang dikenalkan melalui kisah Islam sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Mengenal bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran yang dapat dijadikan alat dalam memahami agama Islam dan bermuamalah. Yang kelima, anak berkebutuhan yang khusus dapat mengikuti standar isi dengan dilakukan penyesuaian. Yang terakhir, yakni berkebutuhan khusus yang sudah diasesmen oleh masing-masing RA. Selanjutnya, intrakurikuler, yang mana kegiatan pembelajaran intrakurikuler dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang dalam capaian pembelajaran. Nah, perlu diingat, CPRA sama dengan di PAUD, kecuali pada ranah dan budi pekerti. Dan interaksi kegiatan pembelajaran intrakurikuler yaitu bermain bermakna yang memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Nah, selanjutnya kokurikuler, yang mana proyek pengetahuan profil pelajar Pancasila bertujuan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar rahmatul lil alamin yang mengacu pada standar kompetensi lulusan. Dan pengetahuan profil pelajar Pancasila di PAUD dilakukan dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar nasional dan internasional, yang mana dilaksanakan 1-2 proyek dengan tema berbeda dalam satu tujuan ajaran. Nah, selanjutnya alokasi waktu, yang mana pertama, alokasi waktu di PAUD dan RA usia 3-4 tahun paling sedikit 360 menit per minggu. Dan yang kedua, alokasi waktu pembelajaran di PAUD dan RA usia 5-6 tahun paling sedikit atau minimal 900 menit atau 15 jam per minggu, atau sama dengan 5 hari sama dengan 3 jam per hari, dan 6 hari sama dengan 2,5 jam per hari. Nah, selanjutnya kesimpulan pembelajaran di RA, yang mana pertama, belajar bermain berbasis buku sebagai sarana utama. Yang kedua, kalistung bukan satu-satunya dan bukan yang utama. Yang ketiga, pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak plus berbasis agama. Yang keempat, pembelajaran dilaksanakan secara aktif dan interaktif untuk membangun rasa ingin tahu siswa. Nah, selanjutnya kita masuk kepada profil pelajar rahmatul lil alamin, yang mana di sini
1. Berkeadaban. 2. Keteladanan. 3. Kewarganegaraan dan kebangsaan. Yang keempat, mengambil jalan tengah. Yang kelima, berimbang. Yang keenam, lurus dan tegas. Yang ketujuh, kesetaraan. Yang ke-8, musyawarah. Yang ke-9, toleransi. Dan yang terakhir atau yang ke-10, dinamis dan inovatif. Nah, sekian dari saya. Semoga kita paham sedikit banyaknya tentang memahami kurikulum Merdeka di Raudatul Atfal atau RA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.